Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Widiawati dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada pria, fungsi dan jenisnya. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya sehingga dapat terhindar dari kepunahannya. Reproduksi pria terdiri atas reproduksi organ di dalam dan reproduksi organ bagian luar. Organ reproduksi luar pria yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau perkawinan, berfungsi menyalurkan sperma ke vagina. Karena dalam penis terdapat uretra sebagai saluran sperma dan urin. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantong yang melindungi tesis. Organ reproduksi di dalam pria. Yang pertama ada tesis. Ada jumlah sepasang seperti oval. Di dalam tesis terdapat saluran tubulus semiferius yang berfungsi menghasilkan sel atau sel sperma. Saluran pengeluaran terdiri atas van efferents, saluran yang menghubungkan tubulus semiferius dengan epidermis. Epidermis, saluran yang berfungsi menyimpan sperma sampai ke sperma matang. Van efferents lanjut epidermis berfungsi membawa sperma dari epidermis. Saluran ejakulatoris, saluran yang berfungsi memancarkan sperma. Kelenjar kelamin pria. Vesika smalis atau kantong kemih kelenjar yang menghasilkan cairan yang mengandung makanan dan sumber energi untuk pergerakan sperma. Kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan semen yang berwarna putih dan energi berisi makanan untuk sperma. Kelenjar Cowpery yang berfungsi mengekskresi lendir bening untuk menetralkan cairan urin yang bersifat asam dan tertinggal di uretra. Perkenalkan, nama saya Firda Zahra Zulkarnia, absen 12. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari organ-organ reproduksi wanita. Organ-organ reproduksi wanita ada 4 bagian, yaitu ovarium atau disebut juga induk telur. Ovarium terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuknya seperti buah kenari dengan panjang 3,5 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Fungsi ovarium sendiri yaitu sebagai pembentuk ovum atau telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. 2. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Setelah sel telur matang, ia akan melewati tuba Fallopi. Di dalam tuba Fallopi terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di sepanjang tuba Fallopi terdapat rambut-rambut getar cila yang fungsinya adalah mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. 3. Uterus atau rahim. Rongga pertemuan antara dua saluran tuba Fallopi bagian kiri dan kanan. Fungsi uterus adalah sebagai tempat menempatnya janin hingga proses persalinan. Di dalam uterus, kehidupan janin ditopang oleh plasenta yang akan mencukupi kebutuhan janin berupa makanan. 4. Vagina. Vagina adalah saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, yakni pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluar menstruasi, dan jalan keluar bayi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Abdurrahman, nomor absen 14, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi lengkap dari awal pembentukan folikel sampai menstruasi. Nah, ini proses menstruasi. Menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan
yang dialami wanita. Kondisi ini terjadi karena sel telur yang dibuahi harusnya dapat menempel pada dinding rahim yang telah menempel. Namun karena tidak ada perubahan yang terjadi di dinding rahim yang telah menempel, akhirnya menurun dan menimbulkan darah menstruasi. Ini dan selanjutnya bagiannya. Satu, hormon estrogen, hormon yang diproduksi di ovarium. Ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Dua, hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Tiga, hormon perangsang folikel, hormone FSH. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Empat, hormon lutein, luteinizin, hormone LH, serupa dengan hormon FSH. Hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitaris yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam pelepasan sel telur. 5, hormon pelepasan gonadotropin, reasik, hormone DNRH. Hormon pelepas gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak. Dan selanjutnya fungsinya estrogen bertugas mengatur siklus dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Progesteron dilansir dari hormone Progesteron memicu lapisan rahim untuk menentukan dipersiapkan sebelum kehamilan. Hormon Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Saya akan menerangkan yang D, yaitu pembuahan, kemudian kehamilan, kemudian kelahiran. Pembuahan adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma dan penyatuan bahan nukleus. Kehamilan adalah istilah yang biasanya digunakan untuk perkembangan janin di dalam rahim perempuan dan merujuk pada masa tumbuh kembang janin dalam kandungan pada manusia. Kelahiran adalah tindakan atau proses melahirkan atau melahirkan keturunan. Juga disebut dalam konteks teknis biasanya sebagai persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeniken Intan Kasturi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan gangguan sistem reproduksi pada perempuan ataupun laki-laki. Gangguan sistem reproduksi pada perempuan, yang pertama ada endometriosis. Endometriosis ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan elin dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Kemudian ada kanker ginekologi. Kanker ginekologi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kanker rahim, kedua ada kanker ovarium, dan ketiga ada kanker vagina. Yang ketiga ada miom, yaitu tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Kemudian gangguan sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama
Bursitis yaitu peradangan pada testis akibat dari infeksi virus ataupun bakteri. Kemudian ada hipogonadisme. Hipogonadisme ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Kemudian ada epididymitis, yaitu peradangan pada epididymis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang KB. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan KB: 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera dengan sesuai kondisi ekonomi keluarga tersebut. 2. Mencanangkan keluarga kecil dengan 2 anak cukup. 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. 4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. 5. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia. Manfaat KB: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi. 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 4. Mencegah penyakit menular seksual. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 6. Membentuk keluarga yang berkualitas. Macam-macam KB: 1. Pil KB. 2. Suntik KB. 3. Kondom pria. 4. Kondom wanita. 5. Spermisida. 6. Diafragma. 7. Implan. Efek samping KB: 1. Perubahan siklus menstruasi. 2. Berat badan naik. 3. Gairah seks menurun. 4. Sakit kepala dan nyeri payudara. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.